Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memenuhi tugas dari dosen Ustadz Agus Nur Kawim dengan mata kuliah Metode Pengajaran PAI. Kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Yazhar Arafat Dan saya Muhammad Yasir. Dan saya Salman Al-Farisi. Kami bertiga akan menjelaskan tentang kurikulum klasik yang kedua, yaitu pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam sejarah peradaban Islam, yaitu bagaimana kurikulum pendidikan Islam berkembang pada dua periode besar, yaitu masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah. Kedua masa ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tradisi keilmuan Islam yang kita kenal hingga sekarang. Oke, kita mulai dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Dinasti ini hadir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan selama hampir 1 abad hingga tahun 750 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat luas, mencakup Afrika Utara, Spanyol, hingga sebagian besar Asia. Luasnya wilayah inilah yang membuat pendidikan menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga untuk menjaga persatuan umat dan mendukung jalannya pemerintahan. Salah satu kebijakan penting yang berdampak besar pada dunia pendidikan adalah penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kebijakan ini mendorong berkembangnya ilmu bahasa Arab dan tata bahasa atau yang kita kenal dengan istilah nahwu secara sangat besar. Bahasa Arab tidak hanya menjadi bahasa agama, tetapi juga menjadi bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan pada masa ini sudah cukup lengkap. Materi yang diajarkan mencakup Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, akhlak, bahasa Arab, dan banyak ilmu lainnya. Sehingga ilmu ini bergantung untuk kebutuhan administrasi pemerintahan. Tujuannya jelas, mencetak generasi muslim yang tidak hanya memahami agama, tetapi juga mampu berkontribusi dalam roda pemerintahan. Dari sisi lembaga pendidikan, pada masa ini berkembang 3 lembaga utama. Pertama yaitu kutab, yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Quran. Selanjutnya, kedua yaitu masjid yang berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu agama. Yang terakhir, ketiga, majelis ilmu, yaitu ruang diskusi dan pengajaran para ulama kepada masyarakat luas. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh di masa itu antaranya yaitu Hasan Al-Basri dalam bidang dakwah dan tasawuf, Sibawayh yang dikenal sebagai bapak tata bahasa Arab, serta Imam Az-Zuhri yang berkontribusi besar dalam bidang hadis. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mulai berkuasa pada tahun 750 Masehi, menggantikan dinasti Umayyah dengan pusat pemerintahan yang berpindah ke Baghdad, Irak, dan pada masa ini berlangsung selama lebih dari 5 abad, sehingga tahun 1258 Masehi dan sering disebut sebagai masa keemasan atau kita sering kenal dengan Golden Age. Mengapa bisa disebut demikian? Karena pada masa inilah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam mencapai puncaknya. Para khalifah Abbasiyah memberikan dukungan yang sangat besar kepada para ilmuwan, dan ini menciptakan iklim intelektual yang luar biasa subur. Jika pada masa Umayyah kurikulum masih cukup banyak didominasi oleh ilmu agama, maka pada masa Abbasiyah cakupannya jauh lebih luas dan seimbang. Kurikulum dibagi menjadi 2 bidang utama. Di bidang ilmu agama tetap ada Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan akhlak. Sementara di bidang ilmu umum turut berkembang matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, kimia, hingga geografi.
Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa itu sangat terbuka dan tidak membatasi diri hanya pada satu bidang saja. Lembaga pendidikan pun semakin berkembang. Selain kutab dan masjid yang sudah ada sejak masa sebelumnya, kini muncul madrasah sebagai lembaga pendidikan formal, perpustakaan sebagai pusat koleksi dan penyebaran ilmu, serta observatorium untuk membantu kebutuhan penelitian astronomi. Namun yang paling ikonik adalah dari masa ini adalah Baitul Hikmah di Baghdad. Lembaga ini didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai kejayaannya pada masa Khalifah al-Ma'mun. Baitul Hikmah bukan sekedar perpustakaan biasa. Ia adalah pusat penelitian ilmiah sekaligus pusat penerjemahan besar-besaran karya dari peradaban Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Disinilah warisan ilmu pengetahuan di dunia dikumpulkan, dikaji, dan dikembangkan lebih lanjut. Dari masa inilah lahir nama-nama besar yang pengaruhnya masih kita rasakan hingga hari ini. Ibnu Sina dengan karya monumentalnya di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi yang menjadi pelopor ilmu matematika dan aljabar, Al-Farabi di bidang filsafat, Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia, serta Imam Al-Ghazali yang memberikan kontribusi mendalam dalam bidang pemikiran dan pendidikan Islam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah memiliki peran yang saling melengkapi dalam sejarah pendidikan Islam. Dinasti Umayyah berperan sebagai fondasi yang kokoh, memperkuat bahasa Arab dan ilmu agama sebagai pilar utama pendidikan Islam. Sementara dinasti Abbasiyah membawa pendidikan Islam ke puncak kejayaannya dengan berhasil memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Hasilnya, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad, dan banyak karya ilmiah yang kemudian diterjemahkan serta dipelajari oleh bangsa Eropa, yang pada akhirnya turut mendorong lahirnya era Renaissance di Barat. Demikian pemaparan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.